Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas lebih detail tentang web application yang kami buat, yaitu kita beri nama Chat MVP yang menggunakan front end dan back end yang terpisah. Di sini saya sedikit memperkenalkan tim pengembangnya, terdiri dari 4 orang termasuk saya. Saya Apriyadi Salim dengan NPM 24100100605 sebagai bagian dari back-end dan penyedia infrastruktur untuk deployment front-end dan juga deployment back-end. Nah, kali ini kita mungkin akan lebih lengkap membahas dari sisi front-end dan back-end. Tapi kita akan mulai dari bagian front end dulu yang nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Ada Renaldi, Hafiz, dan Reza. Mungkin itu saja opening yang bisa saya sampaikan. Kita langsung masuk ke pembahasan front end-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Wista Putra dengan NPM 24100100010. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek tugas akhir untuk mata kuliah komputasi paralel. Jadi, proyek yang kami kembangkan ini adalah bernama Chat MVP. Jadi, Chat MVP ini adalah sebuah aplikasi web sistem obrolan atau chatting real-time multi-platform. Berbeda dengan aplikasi web biasanya yang memuat ulang halaman setiap kali ada data baru, aplikasi ini kami dirancang agar pesan dapat terkirim dan diterima dalam hitungan milidetik secara instan, layaknya aplikasi WhatsApp maupun Telegram. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang arsitektur hybrid yang kami gunakan. Untuk membangun sistem yang sangat responsif ini, kami membaginya ke dalam 3 komponen utama, yaitu yang pertama di sisi front end, kami menggunakan framework Svelte yang digabungkan dengan Vite dan Tailwind CSS. Kami memilih Svelte karena performanya yang ringan sebagai single page application tanpa menggunakan virtual DOM. Sekarang kita masuk ke bagian pertama dari front end aplikasi, yaitu halaman landing atau halaman pendaratan utama. Halaman ini adalah impresi pertama pengguna. Di sini kami mendesain halaman ini menggunakan Tailwind CSS dengan pendekatan utility first. Jika Anda perhatikan pada layar, kami menerapkan efek glass morphism atau kaca buram pada header navigasi dan efek gradasi membulat di latar belakang untuk memberikan nuansa modern. Di bagian kanan, Hero Section, kami bahkan membuat sebuah simulasi kotak chat interaktif menggunakan elemen HTML div yang dibentuk sedemikian rupa agar menyerupai jendela obrolan nyata. Namun, halaman ini tidak hanya sekedar elemen visual yang statis. Kami menanamkan logika routing dan manajemen state reaktif di dalamnya. Mari kita lihat ke dalam kode landing file. Pada bagian blok script, kami mengimpor modul Supabase dan modul navigasi dari Svelte Routing. Kami mendefinisikan sebuah variabel reaktif bernama islog yang nilai awalnya adalah false. Kami memanfaatkan fungsi onMount bawaan dari Svelte. Fungsi ini akan tereksekusi secara otomatis saat halaman pertama kali selesai dimuat oleh browser. Di dalam onMount ini, aplikasi akan memanggil supabase.out.getSession secara asinkron. Tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah pengguna ini sudah pernah login sebelumnya dan sesi tokennya masih tersimpan di browser. Jika terdeteksi ada sesi, maka variabel isLog akan berubah menjadi true. Kemudian perubahan variabel isLog ini menjadi kunci untuk fungsi handle get started. Fungsi ini dipicu ketika pengguna menekan tombol utama di layar. Jika isi log bernilai true, fungsi navigate akan langsung melempar pengguna masuk ke halaman atau dashboard. Tetapi jika nilainya false, pengguna akan diarahkan ke halaman atau out untuk mendaftar atau masuk terlebih dahulu. Berkat reaktivitas Svelte, variabel isLog tadi juga terhubung langsung ke antarmuka HTML. Tanpa perlu refresh halaman, tombol di sudut kanan atas akan otomatis menyesuaikan diri.
Jika belum login, tombol bertuliskan masuk dan mulai. Jika sudah login, teksnya otomatis berubah menjadi dashboard dan buka app. Di bagian bawah landing, kami juga menyajikan informasi terkait fitur-fitur teknis unggulan dari aplikasi ini, mulai dari keandalan web socket real-time, dukungan grup dan chat private, kemudian penerapan sensor kata kasar menggunakan filter area otomatis, hingga pencatatan log pesan untuk kebutuhan audit. Secara keseluruhan, halaman landing ini dirancang seringan mungkin agar cepat dimuat, namun tetap pintar dalam mendeteksi status pengguna sebelum mereka masuk lebih jauh ke dalam sistem aplikasi. Untuk alur selanjutnya yaitu bagaimana penggunaan mendaftarkan akun baru, kemudian melakukan validasi login ke database Supabase, hingga fitur pemulihan kata sandi akan dijelaskan secara rinci oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Maulana Aditya, NPM 24100106338. Baik, sini saya akan menjelaskan dari rekan saya sebuah sistem komunikasi yang aman tentunya membutuhkan gerbang autentikasi yang solid. Oleh karena itu, saya akan membedah bagaimana cara merancang sistem pendaftaran, proses masuk, hingga pemulihan kata sandi pengguna pada aplikasi chat MVV ini. Mari kita mulai dari antarmuka autentikasi pada file src package outspell. Kami sengaja menggabungkan form login dan registrasi ke dalam suatu komponen file yang sama. Mengapa demikian? Karena kami ingin memberikan pengalaman pengguna atau user experience yang mulus dan cepat. Kami memanfaatkan sebuah variabel reaktif spell bernama isLogin bertipe boolean. Ketika pengguna menekan teks belum mempunyai akun daftar di sini, sistem akan mengeksekusi fungsi toggle mode yang mengembalikan nilai isLogin secara instan. Prompt akan memunculkan tambahan input username dan teks tombol utama berubah dari masuk sekarang menjadi buat akun gratis. Semua ini terjadi di sisi klien tanpa perlu memuat ulang halaman di server. Sekarang mari kita masuk ke balik layar, yaitu logika pada fungsi handle-out. Fungsi ini adalah jantung dari halaman ini. Ketika form dikirim atau disubmit, kami pertama-tama mencegah perilaku default browser dan mengaktifkan variabel loading. Status loading ini akan menonaktifkan tombol submit dan memunculkan animasi berputar. Hal ini sangat krusial untuk mencegah pengguna mengklik tombol berkali-kali secara tidak sengaja yang bisa menyebabkan spam request ke server. Untuk proses eksekusinya, kami berintegrasi langsung dengan Subbase out. Jika statusnya ada login, kami memanggil metode Subbase out sign-in with password dengan membawa payload email dan password. Jika data valid dan tidak ada error, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman utama menggunakan fungsi navigate. Sebaliknya, jika pengguna melakukan pendaftaran, kami menggunakan metode Subbase out sign-up. Ada satu detail penting di sini. Kami tidak hanya mengirimkan email dan sandi, tetapi juga menyisipkan objek option. Data username ini akan otomatis disimpan ke dalam database dan disinkronkan oleh Supabase trigger ke tabel profile. Username ini adalah yang nantinya akan tampil di layar obrolan sehingga pengguna tidak tampil sebagai anonymous atau sekedar deretan angka. Selain fitur masuk dan daftar, sebuah aplikasi belum lengkap tanpa sistem pemulihan akun. Kami menangani ini di file src package reset password.
Halaman ini cukup unik karena kami membaginya ke dalam dua mode operasi yang diatur oleh variabel isRecovery mode. Mode ini pertama adalah ketika pengguna lupa sandi dan ingin meminta tautan pemulihan, pengguna cukup memasukkan email mereka. Saat tombol diklik, fungsi handle request reset akan memanggil metode Supabase reset password for email. Supabase kemudian akan mengirimkan email berisi URL aman yang mengarah kembali ke halaman aplikasi kami. Lalu, apa yang terjadi ketika pengguna mengklik tautan dari email tersebut? Mereka akan diarahkan kembali ke halaman ini dengan membawa token sesi khusus. Disinilah fungsi onMon bekerja. Ia akan memanggil Supabase outset get session jika sesi terdeteksi valid. Variabel isRecovery mode otomatis berubah menjadi true. Antarmuka yang sebelumnya meminta email kini berubah wujud menjadi dua kolom input baru, sandi baru dan konfirmasi sandi baru. Sebelum kami memperbarui sandi ke database, kami melakukan validasi keamanan di sisi front-end pada fungsi handle update password. Kami memastikan bahwa sandi baru yang diketik pada kedua kolom harus persis sama dan minimal ada 6 karakter. Jika syarat tidak terpenuhi, proses dibatalkan dan akan muncul peringatan visual berkotak merah. Jika semua valid, kami memanggil Supabase out update user password. Sistem akan menampilkan pesan sukses berwarna hijau. Lalu secara otomatis mengarahkan pengguna kembali ke halaman login setelah jeda 2 detik. Dengan alur autentikasi yang komprehensif ini, data privasi pengguna tetap aman dan pengalaman interaksi mereka tetap terjaga dengan baik. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai halaman utama dashboard dan bagaimana pesan mengalir secara real time akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ansari, NPM 2410010142. Saya izin melanjutkan. Ini kita tiba di bagian inti dari aplikasi chat MVP, yaitu halaman dashboard. Mari kita lihat ke dalam file dashboard. Hal pertama yang kami lakukan adalah memanggil Supabase. Pada fungsi load chat story, kami mengambil reward pesan terdahulu. Kami membuka pipa komunikasi ke dua arah ke server Javalin kami. Potongan pertama ada tipe obrolan, kedua ID target, dan yang terakhir isi pesan yang sudah diformat. Pesan yang masuk ini kemudian langsung didorong ke dalam chat store berdasarkan kunci ruang obrolannya, misalnya broadcast atau private diikuti ID target. Yang terakhir, untuk menjaga agar kode tetap bersih dan memenuhi prinsip kebersihan struktur, kami memecah antara muka utama menjadi dua komponen terpisah, yaitu disable, save dan chat area save. Oke teman-teman, sekarang giliran saya untuk menjelaskan tentang backend yang digunakan oleh chat MVP. Di sini saya akan jelaskan secara sederhana dan tidak terlalu kompleks, di mana backend yang digunakan oleh chat MVP itu terdiri dari beberapa kelas seperti backend chat system, lalu kita juga menggunakan sistem OOP atau Object Oriented Programming, di mana prinsip ini digunakan untuk bagian backend yang cukup kompleks dan membuat coding kita lebih sederhana dan juga mudah untuk di scaling lebih luas seperti itu. Nah,
Sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan tentang dashboard, tapi saya sedikit ingin melengkapi saat user membuka website kita, teman-teman bisa coba masuk ke dalam website dengan URL chat.mvp.apriyadisalim.com. Teman-teman bisa langsung buka real time chatnya. Di sini teman-teman bisa langsung coba login maupun buka apps. Maksudnya jika teman-teman sudah login di sini maka akan muncul teks buka apps. Tapi jika memang teman-teman belum login, maka tampilannya di sini akan diminta login. Nah, saat user membuka dashboard, maka fungsi dengan nama onMount akan otomatis dipanggil, teman-teman. Nah, fungsi onMount ini dia akan mengecek sesi login user. Apakah user ini sudah login ataupun belum. Jika mereka belum login, maka mereka akan dilempar ke route /out. Maksudnya /out itu adalah di mana user diminta untuk login, memasukkan email dan password. Sebaliknya, jika sesi itu valid, login itu valid, maka Supabase akan mengirimkan sebuah current user ID dan current username, di mana dua variabel atau dua data ini akan digunakan untuk menginisiasi data. Supabase akan mencari chat history. Supabase akan ngeload sidebar, di mana sidebar itu terdiri dari nama-nama username, lalu nama-nama grup yang dimiliki. Lalu setelah dengan kata kunci dua data ini, selanjutnya bagian front end akan membuat jalinan WebSocket kepada back end. Di mana WebSocket ini teman-teman, saya anggap teman-teman sudah tahu, WebSocket ini teknologi di mana teman-teman bisa kirim data secara real time dan juga menerima balasan secara real time. Nah, setelah WebSocket itu dibuat, lalu pada tahap ketiga, user bisa langsung mengirim pesan ke server menggunakan sistem WebSocket tersebut, lalu akan mengupdate secara instan tanpa harus ngeload atau merefresh browser dan datanya secara real time. Sederhananya teman-teman, saat user mengirim pesan, dia akan berbentuk JSON yang akan dikirim menggunakan WebSocket dan diterima oleh Javelin. Lalu Javelin akan menginisiasi ataupun menjalankan fungsi dengan nama onMessage dengan isinya CTX ini adalah sebuah konteks itu ya JSON yang sebagai payload. Lalu di bagian kelas backend system, dia akan meneruskan dan akan mengubah bentuk JSON menjadi bentuk data yang akan mudah diproses oleh bagian backend. Setelah itu step keempat akan diambil get contact dan dilempar kepada kelas filter service. Sederhananya filter service ini digunakan untuk memfilter kata-kata yang tidak diinginkan, dan kita bisa setting kata-kata apa saja yang dapat difilter. Di sini akan ada dua kemungkinan dari fungsi di dalam kelas filter service, yaitu akan mengembalikan true dan mengembalikan false. Jika mengembalikan true, maka akan mengembalikan pesan diblokir dan dikembalikan lagi ke klien atau user. Sebaliknya, jika returnnya adalah false, maka dianggap teks itu bersih. Lalu tahap ke-8,
akan dilempar ke kelas log service, itu digunakan untuk masa development dan juga masa audit saat pembuatan aplikasi ini. Jadi jika ada bug maupun ada kendala, kami sebagai pengembang akan mudah mengetahui bagian mana yang membuat aplikasi ini tidak berjalan dengan baik. Nah, setelah selesai membuat sebuah log service, akan masuk ke 3 tahap atau 3 pemilihan, 3 filter, di mana klien ataupun user dapat mengirim pesan itu secara private, one on one, dapat mengirim pesan itu secara broadcast, one to many, dan yang terakhir dikirim di dalam grup, teman-teman. Jadi ada 3. Setelah itu akan dikembalikan kepada sisi klien atau user itu sendiri. Seperti itu. Jadi sederhananya dari bagian backend ini, teman-teman bisa lebih lengkapnya bisa cek repository kami. Saya sudah siapkan linknya di deskripsi, itu untuk repository front end dan repository back end, dimana jika saya sedikit bedah untuk bagian back end, itu kita menggunakan beberapa kelas. Kelas utamanya ada di back end chat system. Kita menggunakan bahasa Java. Di sini sudah ada inisiasi Javelin sebagai penerima dan pengirim WebSocket. Lalu dari backend chat system itu akan memanggil kelas message, akan memanggil kelas filter service, log service, dan yang terakhir chat pilot, dimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Chat pilot ini adalah bentuk data atau tipe data yang digunakan untuk menerima pesan dalam bentuk JSON di-convert menjadi sebuah objek dengan kelas chat pilot. Seperti itu, teman-teman. Sederhananya backend ini berjalan sangat ringan karena saya sebagai penyedia infrastruktur untuk front end, kita menggunakan Vercel. Teman-teman bisa coba cek websitenya vercel.com. Saya sudah punya beberapa aplikasi yang berjalan pada Vercel, dan yang paling penting gratis. Dan untuk backend saya menggunakan VPS yang disediakan oleh Google. Teman-teman bisa coba masuk ke Google Cloud Platform, di mana teman-teman bisa memanfaatkan resource yang diberikan Google Cloud secara gratis. Mungkin kami nanti akan memberikan tutorial cara deploymentnya dari front end hingga back end. Tapi jangan lupa dulu like, subscribe, dan juga jika ada pertanyaan hal yang lain bisa chat di bagian komentar. Itu membuat kami sebagai tim pengembang semangat untuk membuat video tutorial lebih lanjut dan lebih mendetail, namun kami akan bungkus secara sederhana dan mudah dipahami, teman-teman. Kembali lagi, setelah front end sudah di deploy, back end sudah di deploy, dua-duanya jalan bareng. Di situ teman-teman bisa lihat hasilnya langsung melalui domain yang sudah saya buat, yaitu chatmvp.apidasalim.com. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Thank you teman-teman sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika masih ada pertanyaan ataupun teman-teman bingung, teman-teman bisa chat di kolom komentar, dan jangan lupa kunjungin repository kami di GitHub.
dari front end hingga back end. Mungkin itu saja. Thank you teman-teman. Bye-bye.